Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang berarti 100 halaman 104 ya. Pembelajaran 2 untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ya, ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Kita langsung saja bahas ini. Tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan, ya, nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Ya. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Memanfaatkan angin darat. Ya, memanfaatkan angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari, berembus dari darat menuju laut. Karena pada malam hari suhu laut relatif lebih panas dari darat, ya, dan angin mengalir dari tempat yang dingin ke panas. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung terjual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Ya, diskusikan pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. Apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Yang pertama, mereka melaut bersama, melaut atau berangkat ke laut bersama-sama, menarik jaring ikan bersama-sama, terus kemudian membagi hasil rata, ya, membagi hasil sama rata. Kemudian saat tidak melaut bersama-sama membetulkan jaring rusak. Saat tidak melaut bersama-sama, ya, memperbaiki jaring. Oke. Sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya gotong royong? Ya, mereka bergotong royong, senasib sepenanggungan, ya. Kemudian mereka juga membagi hasil dengan adil. Dan memanfaatkan waktu saat tidak melaut tetap untuk memperbaiki jaring, ya, tetap untuk bekerja. Ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, jadi mereka bekerja hanya tidak pada saat di laut saja, tetapi saat tidak melaut, sedang di darat, mereka menggunakan waktunya untuk memperbaiki jaring untuk persiapan melaut. Sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurutmu sila keberapakah itu? Jelaskan. Sila kelima, ya, bukan kelima, ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ya, mereka bersatu padu, ya. Mereka menunjukkan rasa persatuan, ya, mewujudkan semangat persatuan. Oke. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Jelaskan makna sila persatuan Indonesia. Makna sila persatuan Indonesia adalah kita harus bersatu sebagai
satu bangsa ya harus bersatu. Ya, kita harus saling membantu. Harus saling membantu. Hidup bergotong royong. Maknanya banyak ya, hidup. Ya, kita sebagai satu bangsa harus bersatu, kita harus saling membantu, ya. Kita bersatu tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kita bersatu tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ya, tanpa memandang sara, dan bukan hanya suku, ras, dan agama, apapun ya, tanpa memandang kaya atau miskin ya. Pada intinya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita juga mencintai produk dalam negeri, ya, banyak sekali makna yang bisa kita ambil ya, mencintai produk dalam negeri. Nah, kalau di butir-butir Pancasila, ya, di sini masih terbuka butir-butir Pancasila. Jadi makna persatuan Indonesia antara lain, ya, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Salah satunya adalah dengan mencintai produk dalam negeri, ya. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Artinya kita memajukan pergaulan tanpa memandang suku, ras, agama, tingkat ekonomi, ya, golongan sosial, semua adalah saudara kita harus bersatu. Ya. Kemudian ini adalah lambang dari sila ketiga, ya, atau simbol sila ketiga. Jelaskan arti simbol sila ketiga. Simbol ini adalah pohon beringin. Kita mulai dari bawah. Akar yang kuat dan menjalar kemana-mana. Yang kuat dan menjalar kemana-mana. Ya, menunjukkan akar budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan, ya, menunjukkan akar budaya Indonesia yang beragam dan menancap kuat, ya. Ya. Akar yang kuat, ya, menjalar kemana-mana. Akarnya juga ada akar tunjangnya, ya, pohon beringin itu. Jadi akar budayanya itu kuat, ya. Terus kemudian bagian atasnya, ya, pohon yang rindang, ya. Yang kedua ini adalah ini pohon kedua. Sebentar. Pohon yang kedua adalah ini pohon yang rindang. Ini mampu mengayomi, ya, simbol, ya, pengayoman terhadap keberagaman yang dimiliki. Ya, artinya apapun suku, ras, dan agamanya dilindungi, ya, terlindungi, diteduhi oleh rindangnya pohon beringin ini. Ya, bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya? Ya, makna sila ketiga dengan simbolnya adalah kita sebagai satu tanah air, satu bangsa dan satu negara.
seluruh rakyat Indonesia gitu aja ya, seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dalam keberagamannya ya dilindungi oleh negara dan sudah sewajarnya kita bersatu padu untuk kemajuan Indonesia. Oke. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Nah, apakah sikap, jadi ini poin-poin juga ya. Negara kesatuan Republik Indonesia, cinta damai dan persatuan, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Apakah sikap Pak Eko dan teman-temannya sudah menunjukkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasanmu. Iya. Ya, mereka bekerja sama ya, bahu membahu untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Mereka membagi hasil secara adil dan merata ya. Mereka membagi pekerjaan dan hasil secara merata. Ya, tidak ada yang ingin menang sendiri. Ya kan? Ya, tulislah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Misalnya di sekolah, ya, guru dan kepala perangkat sekolah memiliki perangkat yang dari berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda suku, mungkin berbeda agama, ya, memiliki perangkat sekolah atau pengajar dan pegawai dari berbagai mungkin suku, agama, ya, semuanya bersatu untuk kemajuan sekolah. Ya, mungkin latar belakang semuanya, ada yang latar belakang pendidikan matematika, ada yang fisika, ada yang kimia, ya, ada yang bahasa Indonesia, ya, semua bersatu padu, ya, bekerja sama untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan sekolah. Nah, Pak Eko ingin mencari ikan, namun ia terhambat karena harus memperbaiki layar perahunya. Ia membutuhkan 2 layar perahu berbentuk segitiga siku-siku untuk perahunya. Segitiga siku-siku seperti ini. Ada salah satu sudut yang siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut 90 derajat. Ya, kita biasa menyimbolkannya seperti ini, atau simbol siku-siku ini sudut secara umum ya 90 derajat. Ya, boleh ya sudut siku-siku digambarkan seperti ini, atau sudut siku-siku kadang-kadang digambarkan seperti ini. Ya, intinya sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ya. Membutuhkan 2 layar baru membentuk segitiga siku-siku untuk perahunya. Sebelum memperbaiki kain, ia perlu menghitung luas kain yang diperlukan Pak Eko. Ini siku-sikunya di sini. Ya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ya, ini saya kasih nama luas 1, ini saya kasih nama luas 2. Untuk luas 1, ya, ini adalah setengah kali alasnya adalah 3, tingginya adalah 4.
Setengah dengan 4 bisa dicoret, dapat 2, maka 3 kali 2 adalah 6, satuan adalah meter persegi. Untuk luas 2 sama dengan setengah dikali alasnya adalah 2, tingginya 3. Kali 2 kali 3. Setengah dengan 2 dicoret, maka 3 kali 1 adalah 3. Luas total, ya, luas gabungan, ya, atau luas total, ini dijumlahkan saja. Ini akan sama dengan 6 tambah 3 adalah 9 meter persegi. Cara menghitungnya seperti itu. Awalnya kita harus mengetahui bagaimana cara mencari luas bangun segitiga. Kamu dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ambillah selai kertas berbentuk persegi panjang seperti pada gambar samping. Lipatlah persegi panjang menurut diagonalnya. Bangun apakah yang dihasilkan? Ini adalah bangun segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau satu saja diambil ini hanya setengahnya. Ya, tumpullah hasil potongan apakah keduanya sama besar? Ya. Bangun apa yang dihasilkan? Ya, lipatlah persegi panjang menurut diagonalnya sehingga menjadi dua bagian yang sama besar. Bangun apa yang dihasilkan? Segitiga siku-siku. Yang pertama ada pertanyaannya enggak? Enggak ada. Ya, perhatikan kedua bentuk bangun segitiga ABC dan BCD. Nah, berapa bagiankah segitiga ABC dari bangun persegi panjang ABCD setengahnya? Separuhnya. Atau setengahnya, ya, tengahnya ABC. Ini adalah segitiga ABC yang saya warna merah sekarang. Makanya ini panjang kali lebar. Ya, kalau dalam segitiga panjangnya yang bagian bawah itu kita kasih nama alas, lebarnya kita kasih nama tinggi. Jadi sama saja. Setengah kali panjang kali lebar atau setengah kali alas kali tinggi. Apa yang bisa kamu simpulkan dari luas segitiga? Luas segitiga adalah setengah dari luas segi 4. Adalah setengah kali panjang kali lebar. Ya, panjangnya kita jadikan menjadi alas, ya. Lebarnya kita rubah namanya menjadi tinggi. Ya, pada umumnya segitiga seperti itu. P adalah panjang, L adalah lebar. Nanti panjangnya akan berubah nama menjadi alas dan lebarnya berubah lama menjadi tinggi. Simbolnya ada A, simbolnya ini adalah T. Seperti itu, ya. Temukan cara lain untuk menemukan rumus segitiga. Jika sebuah segitiga mempunyai panjang sisi AB adalah 6 cm dan lebar sisi BC 2 cm, maka luas persegi panjang, ya, AB-nya 6 cm, AB-nya 6, ya. Terus kemudian lebar sisi BC-nya adalah 2. Di sini BC-nya adalah 2, jadi setengah 6 kali 2. Ya, luas persegi panjangnya adalah setengah dikali 6 dikali 2. Ya, menjadi 6 cm persegi. Ya, dalam segitiga dikenal istilah alas dan tinggi. Alas selalu tegak lurus dengan tinggi. Jika L adalah luas, A adalah alas, D adalah tinggi, maka dirumuskan seperti ini. Ya, atau luas dari segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ini adalah alasnya, ini adalah tingginya. Kalau bentuk segitiganya seperti ini adalah alasnya, ini tingginya. Kalau bentuk segitiganya seperti ini bagaimana? Ya, ini adalah alasnya, lah tingginya adalah perpanjangan ini. Ini adalah tingginya. Ya, jadi bisa seperti ini, model pertama, model kedua, atau model ketiga. Ya. Setelah kamu mengetahui cara menghitung luas segitiga, sekarang bantulah Pak nelayan menghitung luas kedua layar yang dibutuhkan. Ini tadi sudah kita hitung di sini tadi, sama caranya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Hitunglah luas bangun berikut. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Ini adalah alasnya, ini adalah tingginya. Maka setengah dikali alasnya adalah 16, tingginya adalah 13. Setengah dan 16 bisa dicoret atau sama-sama bagi 2 ya, atau 16 bagi 2 adalah 8, tinggal 8 kali 13. Untuk lebih cepatnya saya akan gunakan kalkulator. 8 saya kalikan 13. Ini akan menghasilkan 104, ya.
104. Satuannya apa? Karena di sini cm, kita cm persegi. Ya, 104. Kemudian untuk yang nomor 2 sama, ini adalah alasnya, ini adalah tinggi. Maka luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali alasnya adalah 6 kali tingginya adalah 3. 2 dengan 6 bagi 2 dulu dapat 3. Ya, 3 kali 3 adalah 9. Satuannya adalah cm persegi. Kita lanjutkan lagi nomor 3. Perhatikan bangun di samping. Berapakah luas segitiga terkecil? Ya, berapakah luas segitiga yang terbesar? Berapakah luas segitiga yang dibatasi oleh garis kuning? Ya. Nah, di sini tingginya adalah 24. Ya, kesininya 30. Maka ini adalah tingginya, ya ini adalah alas. Ya, untuk menjawab ini enak kita berapakah luas segitiga yang terbesar, kita jawab dulu. Luas segitiga terbesar ya ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali alasnya adalah 30 dan tingginya adalah 24. Ya, 24 dengan ini lebih enak kita bagi dulu dapat 8. Ya. Ya, angkanya enak ini dulu. Kalau ini nanti dapat 10, ini juga enak ya. Enggak enak, 15 kali 24 enggak enak. Enakan 30 kali 8. Ya. 30 kali 8 ini sama dengan 3 kali 8 berapa? 24. 24 dibagi 2, ini keliru. 24 dibagi 2 adalah 12. Ya, maaf. 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, 12 kali 3 adalah 36 terus tambah 01. Ya, di sini satuannya apa? Sentimeter persegi. Oh, meter persegi. Di situ satuannya adalah meter. Ya, meter persegi. Nah, berapakah luas segitiga kecil? Nah, ini tinggal bagi. Segitiga besarnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Maka luas segitiga ya terkecil ini adalah 360 dibagi 9 karena di sini ada 9 segitiga kecil-kecil. Ya, maka sama dengan 40 meter persegi. Ya. Meter persegi. Ini sudah terjawab. Kemudian kita jawab yang C. Berapakah luas segitiga yang dibatasi warna kuning? Di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4. 4 segitiga kecil. Ya. Luas segitiga kuning adalah 4 kali luas segitiga terkecil. Sama dengan 4 kali segitiga terkecilnya adalah 40. Ya, 4 kali 40 sama dengan 160 meter persegi. Ya, meter persegi. Ayo berkreasi. Sekarang saatnya kamu melatih kembali menggambar. Gambarlah sebuah kapal nelayan, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Kapal nelayan itu mudah saja gambarnya, seperti ini ya. Ya, digambarnya agak dari atas sedikit biar kelihatan nelayannya ya. Ya. Di sini kita gambar kapal nelayan. Ini adalah gambar airnya nanti. Ya, seperti ini. Ya, kapalnya sederhana saja. Terus kemudian kapal nelayan biasanya ada cadiknya. Nah, ini namanya cadik. Ya, ini namanya cadik. Ya, ada cadiknya seperti ini. Ya, di sini dikasih cadik. Ya. Ini untuk keseimbangan dari kapal. Ya. Ya, kayak ada kakinya gitu. Nah, untuk keseimbangan. Terus biasanya kapal ini digerakkan oleh mesin atau digerakkan oleh layar. Biar kelihatannya gambarnya bagus, digerakkan layar saja. Ya, digerakkan oleh layar. Nah, seperti ini. Ya, oke. Atau kalau sedang tidak ada angin, boleh di sini ditambahkan perahu motornya, ya. Ditambahkan perahu motor. Terus jangan lupa gambar juga nelayannya lah. Masa nelayannya tidak ada? Nelayannya pakai topi ya, biar nggak kepanasan. Ya, mungkin bisa menjaring. Ya, oke. Bisa memancing atau sedang menjaring. Ya, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Ini sketsa kasar ya dari kapal nelayan. Ya.
kalian bisa gambar lebih baik dari ini. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari nilai-nilai sila ketiga. Nilai-nilai sila ketiga. Apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Misalnya dengan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Tidak membeda-bedakan ya, suku, ras atau agama dalam berteman. Nah, ini adalah wujud persatuan dan kesatuan. Ya. Untuk pembelajaran ketiga akan kita pelajari di sesi berikutnya nanti, di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.